Melanjutkan video sebelumnya, ketujuh murid baru dari kota Xiaoqi berlutut memberi hormat, sambil memperkenalkan namanya masing-masing. Master Yuan begitu terharu, setelah sekian lama akhirnya puncak Lingjian memiliki bakat muda yang menjanjikan. Kemudian Master Chang memanggil salah satu dari mereka, yang bernama Li Chunfeng. Master Chang memeriksa akar spiritual Li Chunfeng, dengan menyentuh ubun-ubunnya. Tiba-tiba saja energi spiritual mulai merambas dari tubuh Li Chunfeng, membuat Master Chang begitu terkejut. Karena yang dihadapannya merupakan akar spiritual yang hanya terbentuk, melalui kondisi atmosferis alamiah sejak lahir. Nona Liu tidak mengerti dengan apa yang dikatakan oleh Master Chang. Maka Master Chang jelaskan secara rinci, ketika kultivator sudah mencapai tingkat tertinggi, dia akan menghasilkan tempat yang bersonansi dengan Dao. Ini disebut alam bawaan, dan memperoleh akar spiritual sesuai namanya, untuk mendapatkan akar spiritual dengan tingkat terbaik. Master Chang sedikit bercerita kejadian di masa lampau. Ribuan tahun yang lalu 5 tempat suci kami bergabung, untuk mencoba menciptakan tempat dengan esensi alam bawaan. Sudah beberapa kali mencoba namun selalu gagal. Kemudian Master Chang bertanya kepada Li Chunfeng, "Dari perguruan mana kamu mendapatkan berkah ini? Bahkan ada 7 di antara kalian, yang memiliki akar spiritual tingkat tinggi dalam satu kota." Li Chunfeng tidak mengerti dengan pertanyaan Master Chang, sambil ngupil anak ini malah pelangap-longo. Para master lainnya mendengarkan dengan seksama, penjelasan yang disampaikan Master Chang. Sosok yang ada di kota Xiaoqi itu, sepertinya memiliki kultivasi yang menakutkan. Nona Liu mengambil kesimpulan, bahwa orang yang telah dia temuinya saat di toko kelontong, mungkin dia adalah orang yang paling dihormati oleh Master Chang. Kemudian Master Chang menyuruh Master Yuan, untuk segera membawa ketujuh murid baru itu ke puncak Lingjian. Mereka pun mulai berjalan menuju lokasi tersebut, dengan dipimpin oleh Master Yuan yang tampak berseri-seri. Singkat cerita, mereka sudah sampai ke puncak Lingjian. Master Yuan memperhatikan Nona Liu, dia merasakan bahwa tubuhnya dipenuhi dengan aura Qi pedang. Sepertinya perjalanan ke kota Xiaoqi banyak membuahkan hasil. Nona Liu dengan hormat tidak memungkiri apa yang dikatakan masternya. Setelah diperhatikan baik-baik, tiba-tiba Master Yuan begitu terkejut. Mengetahui muridnya sudah menerobos ke tahap 7, Sutra Pedang Jinyuan. Bagaimana bisa kamu menerobos 2 tingkat sekaligus dalam satu hari? Master Liu tidak sabaran ingin mendengar penjelasan dari Nona Liu secara detail, bagaimana bisa menerobos begitu cepat. Master, tolong jangan terburu-buru begitu, dengarkan secara perlahan penjelasanku. Master Yuan pun mulai tenang, baiklah aku akan mendengarkan dengan seksama, kamu pasti bertemu dengan seorang ahli di kota Xiaoqi itu bukan? Tebakan Anda benar Master, secara tidak sengaja saya dan adik junior menemukan tempat persembunyian senior Ye. Kemudian Nona Liu menunjukkan lukisan yang telah dia beli dari toko Ye Chengqing kepada masternya. Hanya dengan memandang lukisan ini, saya telah mengalami terobosan sampai menembus tingkat ke-7 Sutra Pedang Jinyuan. Master Yuan begitu penasaran dia langsung mengambil lukisan tersebut. Tidak berlama-lama Master Yuan langsung membuka lukisannya, terlihat sosok gambar Ye Chengqing yang memancarkan cahaya sangat terang. Membuat Master Yuan memalingkan pandangannya, tidak kuat berlama-lama melihat lukisan yang begitu menyilaukan. Master Yuan sangat terkejut, terlihat raut wajah yang seperti lagi berak, sampai keringat mengucur deras dari wajahnya. Pindah ke lain sisi, di halaman rumah Ye Chengqing, ternyata di sana masih ada Suixin yang belum pulang juga. Dia sedang memperhatikan Ye Chengqing yang sedang bermain catur sesuai permintaannya. Ye Chengqing sedikit risih ditatap terus-menerus oleh Suixin. Maaf senior, saya begitu terkagum dengan permainan Anda, silahkan lanjutkan lagi. Ye Chengqing kebingungan melihat sikap Suixin, yang tiba-tiba saja berubah drastis semenjak melihatnya bermain catur. Singkat cerita keesokan paginya, Ye Chengqing baru mau keluar dari kamarnya, di hadapannya sudah disambut hangat oleh Suixin. Bahkan dia begitu rajin menyapu halaman, kemudian beres-beres rumah, tanpa memperlihatkan rasa lelahnya, padahal dia adalah putri dari seorang kaisar. Ye Chengqing curiga, mungkin Suixin menginginkan lukisannya juga dengan harga murah. Keberadaan Suixin di rumah Ye Chengqing tidak jauh seperti asisten rumah tangga. Ye Chengqing beranggapan, apa mungkin sebenarnya Suixin telah jatuh cinta karena ketampananku? Maka Ye Chengqing pun akan memperlakukannya dengan baik juga.
Tiba-tiba Ye Chengqing menyudahi permainan caturnya, dia mengajak Su Ixin untuk mengikutinya pergi ke pasar, untuk membeli beberapa bahan makanan. Singkat cerita, mereka sudah sampai di pasar yang tidak jauh dari rumahnya. Sepanjang perjalanan Ye Chengqing disambut hangat oleh para warga, karena di sana dia dianggap sebagai orang yang berpengetahuan luhur. Seperti yang diharapkan dari senior, kemanapun dia pergi selalu dihormati oleh orang lain. Tapi tidak semuanya juga bersikap baik pada Ye Chengqing. Dia dibentak oleh ibu pedagang, karena mengkritik sayurannya yang layu dijual mahal. Dilihat oleh Su Ixin dari kejauhan, menganggap Ye Chengqing ramah dan sangat sopan, sampai lama berbelanja karena terus dipuji si penjual. Padahal keadaannya habis diomeli. Kemudian mereka menghampiri pedagang daging, yang menyapa Ye Chengqing dengan hormat. Ye Chengqing pun memesan 2 kilogram daging padanya. Setelah selesai mempersiapkan pesanan Ye Chengqing, pedagang itu menanyakan, apakah sekarang Tuan Ye datang bersama istrinya. Mendengar perkataan si pedagang, sontak membuat wajah Su Ixin langsung menjadi merah. Namun Ye Chengqing menyangkal hal itu, dia menganggap Su Ixin hanya teman, sehingga membuatnya sedikit kecewa. Kemudian pedagang itu berbisik, dia mendengar dari tetangga Ye Chengqing, bahwa di rumah Anda telah terjadi kehebohan besar. Mereka berdua pun tampak begitu malu-malu, padahal yang terjadi Ye Chengqing dianiaya oleh Su Ixin. Ye Chengqing terlihat begitu kesal, sambil menggerutu agar Su Ixin cepat pergi dari rumahnya, sedangkan Su Ixin tampak begitu senang, dengan kesalahpahaman orang-orang, yang menganggap mereka sebagai pasangan. Tidak lama kemudian, tiba-tiba datang beberapa preman pasar yang petantang petenteng. Mereka tampak menyeramkan, dengan bos preman yang terdapat luka codet di matanya. Salah satu bawahannya mencium suatu aroma, dan dia melaporkan ke bosnya, bahwa itu adalah bau dari Black Emperor, yang berasal dari dalam toko di depan sana. Ternyata mereka adalah jelmaan dari siluman Bagong, yang sedang mencari Huang atas perintah Red Fire King. Mereka tampak percaya diri dapat menangkap Huang, karena dia sedang terluka parah dan kembali ke bentuk semula. Mereka langsung menendang pintu toko dengan keras, dan terlihat di sana sudah ada Huang yang sudah menyadari kedatangan mereka. Siluman Bagong menegaskan, bahwa sekarang adalah hari pemakaman Huang. Dengan tenang Huang menanggapi ocehan mereka. Hei babi hutan, berani sekali kalian mengejarku sampai ke sini. Mereka dengan serempak mulai bergerak untuk menyerang. Dan tiba-tiba Huang mengeluarkan wujud spiritual monster, yang memancarkan tekanan intimidasi begitu kuat. Tidak diperlihatkan apa yang terjadi di dalam sana, hanya terdengar teriakan minta tolong dan mohon ampun. Pindah ke tanah suci Taixuan. Master Chang menanyakan kepada Chang Ming yang mengambil alih sebagai Sein, bagaimana menurutnya tentang kejadian di kota Xiaoqi. Chang Ming mengatakan, sepertinya ahli yang berada di kota Xiaoqi tidak ada niatan buruk terhadap tanah suci Taixuan. Mungkin dia hanya lewat atau bersembunyi di sana. Master Chang berharap seorang ahli itu adalah leluhurnya, agar tanah suci Taixuan bisa bangkit kembali ke puncak kejayaan. Kemudian tiba-tiba ada seseorang yang mendobrak pintu, dan ternyata itu Master Yuan yang terlihat seperti ada suatu kejadian yang genting. Melihat sikap gurunya yang tidak sabaran, Nona Liu sampai membuang napas panjang. Dan Master Chang langsung menoleh, dia nampak kebingungan dengan kedatangan Master Yuan, yang baru saja pergi namun sekarang sudah kembali lagi. Setelah diperhatikan baik-baik, Master Chang nampak begitu terkejut karena Master Yuan telah berhasil menerobos. Dengan rasa penasaran Master Chang menanyakan bagaimana Junior Yuan dapat menerobos, bukankah selama 2000 tahun mengalami stagnan dalam kultivasi. Tiba-tiba Master Yuan menunjukkan lukisan, yang didapatkan oleh Nona Liu dari Ye Chengqing. Tidak peduli masalah terobosan, sekarang Anda lihat dulu ini. Master Chang kebingungan, memangnya apa yang aneh dengan lukisan ini? Namun setelah dia perhatikan baik-baik, tiba-tiba matanya terbuka lebar karena lukisannya mulai bersinar terang, semakin lama semakin terpancar lonjakan energinya, lalu terbentuk wujud spiritual dari fisik Ye Chengqing. Master Chang dibuat termangu oleh fenomena tersebut, apa yang sedang terjadi di sini? Pedang cahaya melayang di udara, dengan sosok Ye Chengqing yang sedang berdiri tegak. Master Yuan dan Nona Liu sudah tidak sanggup lagi, karena cahaya yang begitu menyilaukan terpusat tepat di atasnya. Nona Liu berteriak meminta agar Master Chang untuk segera menutup kembali lukisan itu. Untuk menutupnya saja Master Chang sampai menggunakan segel jutsu,
Terlihat ekspresi Master Chang begitu tegang, hanya untuk melihat lukisan saja sampai membuat kegaduhan satu ruangan. Master Chang langsung mengamankan lukisan tersebut, dan tiba-tiba pedang aura yang melayang mulai berjatuhan ke lantai, kemudian sedikit demi sedikit memudar dan menghilang. Master Chang dengan sangat penasaran menanyakan dari mana Master Yuan mendapatkan lukisan ini. Lalu Master Yuan menyuruh Nona Liu untuk menjelaskannya. Holy Lord, gulungan lukisan ini diberikan oleh senior dari kota Xiaoqi. Bahkan senior juga berjanji padaku, bahwa aku bisa mencari bantuan kapanpun mulai dari sekarang. Tiba-tiba Changming berteriak dengan terkejut, adik junior Liu, apakah kamu serius tentang hal ini? Nona Liu mempertegas bahwa semua yang ia sampaikan semuanya adalah kebenaran. Tiba-tiba Master Chang tertawa terbahak-bahak, membuat semua orang di sana kebingungan. Tak henti-henti Master Chang tertawa, sepertinya dia mengetahui sesuatu. Lanjut Master Chang mengatakan, bahwa Tanah Suci Taixuan sangat beruntung, bahkan maksud perkataan yang orang di kota Xiaoqi janjikan kepada Nona Liu, itu merupakan hal yang baik. Dengan sangat penasaran, Nona Liu meminta Master Chang memberitahukan apa yang tidak dia mengerti. Dengan ekspresi serius Master Chang menyimpulkan, bahwa orang yang Nona Liu temui kemungkinan adalah leluhur si Fei Xiang. Dan yang dikatakannya adalah untuk meminta nasihatnya kapan saja. Master Chang nampak begitu senang, padahal kebenarannya Ye Chengqing sama sekali tidak menginginkan mereka datang, karena akan merugikan usahanya. Kemudian Liu Wusuang ditunjuk oleh Master Chang sebagai Sein, di Tanah Suci Taixuan menggantikan Changming. Terlihat jelas ekspresi yang begitu gembira yang ditunjukkan Nona Liu. Sedangkan Changming jelas tidak terima, tiba-tiba saja posisinya diambil alih oleh Nona Liu. Singkat cerita keesokan harinya, suasana di sana begitu ramai dengan aktivitas para murid. Dan mengenai penobatan Nona Liu sebagai seorang Sein, menjadi berita terhangat sampai banyak para murid membahas hal tersebut. Si Mei tidak sengaja mendengar percakapan para juniornya, maka dia pun memberanikan diri untuk menanyakannya langsung kepada Nona Liu. Kakak senior, apakah benar Holy Lord ingin Anda menggantikan kakak senior Changming? Nona Liu tidak menyangkal berita tersebut, namun berdasarkan kekuatan Changming jauh lebih unggul darinya. Nona Liu berspekulasi mengenai penobatannya sebagai Sein, pasti hanya karena dirinya sebagai kenalan Ye Chengqing. Si Mei pun begitu terkejut, Holy Lord yang menganggap Ye Chengqing sebagai orang hebat, sampai Nona Liu dijadikan seorang Sein. Pindah ke lain sisi, di sini Changming masih memikirkan tentang posisinya yang digeser oleh Nona Liu. Dia sangat kecewa atas keputusan Holy Lord, yang sampai melakukan seperti itu, tanpa alasan yang begitu jelas. Kemudian muncul seorang gadis yang tidak sengaja mendengarkan curhatan Changming. Gadis tersebut menghampiri Changming, dia mengatakan bahwa Nona Liu yang telah merekrut 7 murid, dengan akar spiritual tingkat tinggi dari kota Xiaoqi. Changming langsung menyadari sesuatu, setelah gadis itu mengatakan hal tersebut. Maka Changming pun akan mencari tahu, mengenai seseorang yang Nona Liu temui di kota Xiaoqi. Dia pun langsung mengeluarkan pedang terbangnya, bergegas menuju kota Xiaoqi. Saking bersemangatnya Changming melesat dengan cepat, sampai menimbulkan hembusan angin begitu kencang. Changming sangat percaya diri, bahwa senior di kota Xiaoqi akan lebih mengakuinya, karena memiliki atribut ganda. Sepanjang perjalanan Changming terus berhayal, selama Ye Chengqing mensupport dirinya, maka Nona Liu tidak akan menjadi ancaman. Sekarang pindah ke situasi Ye Chengqing yang sedang bersama Su Yixin. Ye Chengqing menanyakan kepada Su Yixin, kenapa tiba-tiba dia tidur di kamarnya. Su Yixin bingung mau menjawab bagaimana, karena dia pun tidak tahu apa-apa, tiba-tiba saja sudah berada di kamar Ye Chengqing. Su Yixin pun terbangun karena Ye Chengqing yang menepuk pantatnya. Ye Chengqing tampak begitu malu, dia pun menyetop Su Yixin agar tidak melanjutkan pembahasan itu. Tiba-tiba Su Yixin menggenggam tangan Ye Chengqing, dia mengerti bahwa orang seperti Ye Chengqing, tidak akan mungkin melakukan hal tersebut, itu pasti hanya kesalahpahaman saja. Namun Su Yixin menyimpulkan, bahwa pertemuannya bersama Ye Chengqing merupakan sebuah takdir. Ye Chengqing langsung terdiam, dia bergumam di dalam hati. Tidak mungkin, dia pasti salah pahamkan. Aku masih sangat tertarik pada hal yang berhubungan dengan Tao. Namun sayangnya aku tidak memiliki kultivasi, dan aku menghadapi seorang wanita kaya dari ibu kota. Jadi aku benar-benar tidak berani mengambil tindakan.
Tiba-tiba Ye Chengqing merasakan ada seseorang yang sedang memperhatikannya sedari tadi. Kemudian dia menoleh, dan terlihat ada Changming yang secara perlahan hendak menghindari Ye Chengqing. Changming berjalan sampai tubuhnya gemetaran. Bagaimana ini bisa terjadi? Terlihat raut wajah yang begitu ketakutan. Kenapa ada monster seperti itu di kota Xiaoqi? Kembali ke 1/4 jam yang lalu, sebelum Changming bertemu Ye Chengqing. Dia mengamati situasi kota Xiaoqi dari ketinggian, merasakan nadi spiritual yang berlimpah, tidak seperti sebelumnya yang mengalami kekeringan. Changming menelusuri energi sampai dia menuju rumah Ye Chengqing, yang menunjukkan sumber dari energi spiritual. Changming memperhatikan dengan seksama papan nama, yang tidak biasa tertulis di atas bangunan tersebut. Tiba-tiba Changming begitu terkejut, karena sebuah pedang aura langsung melesat ke arahnya, dan menghujam sampai menembus tubuhnya. Meski Changming tidak menekuni jalur pedang, tapi dia merasakan bahwa energi tersebut sangat kuat. Changming pun langsung memberi salam, menyapa orang yang tinggal di sana. Dia membungkukkan tubuhnya, kemudian memperkenalkan diri, yang bernama Li Changming berasal dari sekte Taixuan. Namun suasana di sana begitu hening, tidak ada yang menanggapi perkataannya. Changming melihat pintu rumah terbuka, tapi tidak ada tanda-tanda kehidupan di dalam. Maka dia pun hendak memasuki ke dalam rumah Ye Chengqing. Namun tiba-tiba, baru saja Changming menginjakkan kaki di lantai rumah Ye Chengqing, dia langsung terdiam melihat Huang dalam mode Raja Iblis. Setelah membabat habis para siluman bagong, yang diutus oleh Red Fire, Huang merasakan ada seseorang di belakangnya, dia pun menoleh dengan tatapan tajam. Menunjukkan senyuman yang menakutkan dengan memancarkan tekanan intimidasi. Sontak Li Changming begitu panik, sampai keringat mengucur deras. Saking ketakutannya Li Changming, sampai sangat sulit untuk menggerakkan tubuhnya. Dia terjatuh duduk dan berkata dengan terbata-bata, "Bagaimana bisa di sini ada Demon King?" Tiba-tiba ada seseorang yang memegang pundaknya, dan ternyata itu adalah Ye Chengqing, membuat dirinya semakin panik lagi. Kemudian dengan ramah Ye Chengqing menyapa Changming. "Tuan, ada apa denganmu?" Dia pun menunjuk ke arah rumah, dengan tubuh yang gemetaran. Dengan ekspresi kebingungan Ye Chengqing menanyakan, "Ada apa dengan tokoku?" Mendengar orang di hadapannya pemilik toko tersebut, sontak Changming semakin terkejut lagi. Ye Chengqing mempertegas, "Ya, aku adalah pemilik toko kelontong ini." Ye Chengqing pun masuk ke dalam, untuk memeriksa apa ada yang aneh di sana. Ye Chengqing memperhatikan setiap sudut, sontak dia pun terkejut, melihat di tokonya begitu banyak para babuy hutan sudah bergeletakan. Dia menyangka bahwa babuy itu adalah barang bawaan dari Changming. Tiba-tiba Ye Chengqing memanggil Su Ixin, untuk meletakkan bahan makanan di dapur. Kemudian Ye Chengqing menghampiri Changming, dia mengatakan, bahwa Changming telah salah paham, karena di toko kelontongnya tidak menjual daging babuy. Padahal yang salah paham dia sendiri. Ye Chengqing menjelaskan, meski dia sering mengumpulkan barang-barang dari gunung, tapi tidak pernah mengumpulkan babuy hutan. Changming berpikir keras, dengan apa maksud yang dikatakan oleh Ye Chengqing. Di mata kultivator, babuy itu adalah siluman, sedangkan bagi Ye Chengqing, mereka adalah sumber makanan. Tiba-tiba Huang menggonggong menyambut Ye Chengqing, yang membuat Changming begitu terkejut, dia langsung mundur beberapa langkah ke belakang, dengan ekspresi ketakutan Changming menunjuk. Kemudian Ye Chengqing memperkenalkan bahwa ini adalah peliharaannya, jangan terlalu dipedulikan, dia sangat bodoh. Dari pandangan Changming, Huang terlihat sosok menakutkan, yang memancarkan aura spiritual. Bagaimana mungkin monster sekelas Demon King dijadikan hewan peliharaan? Mungkinkah orang ini adalah... Tiba-tiba Changming langsung berlutut di hadapan Ye Chengqing, sambil memperkenalkan identitasnya. Sontak tindakan mendadak itu membuat Ye Chengqing begitu kebingungan, dengan apa yang dilakukan orang aneh ini. Mengingat kejadian ketika Nona Liu bersikap hormat seperti itu dulu, membuat Ye Chengqing menyimpulkan bahwa dia menginginkan barangnya dengan harga murah. Ye Chengqing memandang rendah para kultivator, yang menurutnya sangat pelit. Selagi Changming dengan tubuh yang masih gemetaran, Ye Chengqing berpikiran untuk menjual babuy hutan dengan harga tinggi. Karena dia menganggap orang di hadapannya ingin menukar babuy itu dengan yang ada di toko kelontongnya. Changming merasa Ye Chengqing tidak merespon hormatnya, dia beranggapan bahwa leluhur sedang marah karena dia masuk tanpa izin.
Changming merasa dirinya telah menyinggung seorang ahli, dia begitu cemas bagaimana untuk menyikapinya. Padahal Ye Chengqing sedang sibuk memberi harga babuy hutan per ekornya untuk ia jual nanti. Total 4 babuy itu dihitung menjadi 30 tael, membuat Ye Chengqing senang akan untung banyak. Ye Chengqing langsung menyambut ramah Changming, dia menyuruh agar Changming jangan terus berlutut. Dengan ekspresi yang begitu ceria, Ye Chengqing mulai berbasa-basi, mengenai kaligrafi dan lukisan. Changming kebingungan mengenai apa yang dikatakan Ye Chengqing, kemudian dia mengingat bahwa itu mungkin artefak yang dibawa oleh Nona Liu tempo lalu. Tiba-tiba Changming memegang tangan Ye Chengqing, dia langsung menangis dan curhat kepada Ye Chengqing. Ye Chengqing pun mengajak Changming agar mengikutinya, untuk memulai bisnis penukaran dengan barang-barang seni yang dia miliki. Changming tampak senang, karena Ye Chengqing yang meresponnya begitu baik. Changming menganggap bahwa Ye Chengqing pasti sudah menebak bakatnya, dia berhayal bahwa dirinya akan menjadi murid atau pengikut setia Ye Chengqing. Padahal Ye Chengqing menganggapnya hanya sebagai rekan bisnis saja. Ye Chengqing membawa Changming ke meja kerjanya, dia menanyakan apa ada kata yang kamu inginkan. Ye Chengqing memperhatikan Changming yang fokus memandangi ke satu arah. Dan Huang pun masuk dalam kesalahpahaman, dia takut Changming melihat tubuh aslinya, namun malah menganggap Changming hanya orang bodoh. Karena mengabaikan perkataan Ye Chengqing, Huang menunjukkan sikap tidak senang kepada Changming. Dia pun menggigit tangannya sampai Changming berteriak kesakitan. Ye Chengqing menoleh dan menanyakan kenapa kau berteriak. Changming dengan tangan yang masih nyut-nyutan, tidak mengatakan apa yang dilakukan oleh Huang padanya. Maka Ye Chengqing melanjutkan untuk membuat kaligrafinya, dia hendak memulai membuat sesuatu di atas kanvas, tiba-tiba Su Ixin muncul memberitahukan, bahwa bahan-bahan sudah dia letakkan sesuai permintaan. Kemudian Su Ixin begitu terkejut, melihat apa yang akan dilakukan Ye Chengqing, "Senior Ye, apa kamu mau menulis sesuatu?" Su Ixin langsung melesat cepat, dia ingin membantu Ye Chengqing untuk menghaluskan tinta. Ye Chengqing dengan senang hati menerima bantuan Su Ixin, "Maaf jika aku merepotkanmu." Su Ixin menyuruh Changming untuk sedikit menjauh, dia pun mulai mengulek tinta kering menjadi halus, sambil ingin melihat apa yang akan dibuat Ye Chengqing. Su Ixin selalu penasaran, karena dia belum pernah melihat Ye Chengqing membuat sebuah artefak di hadapannya. Ye Chengqing sudah mencelupkan kuas ke tinta, kemudian dia mulai menulis sesuatu, sambil memikirkan semua orang yang melihat kaligrafinya pasti akan menyukainya. Terlihat Ye Chengqing dengan sangat serius, membuat huruf-huruf yang menjadi sebuah kalimat. Kecemasan dan rasa penasaran dari Su Ixin dan Changming terlihat jelas, tiba-tiba Changming begitu terkejut melihat apa yang dibuat Ye Chengqing. Sedangkan Su Ixin terbawa suasana, sampai dia terlarut memasuki sebuah alam ilusi yin dan yang. Merupakan bentuk ketenangan di setiap goresan tinta, yang mengandung makna yang mendalam. Begitupun Changming, dia mulai merasakan apa yang dirasakan oleh Su Ixin, seakan-akan dia berada di tempat yang tenang dan nyaman. Sampai air matanya mengalir tidak disengaja, saking menikmati keindahan makna sejati. Dan tiba-tiba Changming begitu terkejut, dia mengetahui bahwa ini adalah sebuah sutra Jian Yun. Yang membuatnya keringat mengucur deras dari wajahnya, melihat kalimat yang tertulis di alam ilusi tersebut. Ye Chengqing sudah meletakkan kuasnya, dia sudah menyelesaikan kaligrafinya dengan sempurna. Kemudian Ye Chengqing menoleh ke arah Changming dan Su Ixin, dia melihat mereka yang menunjukkan ekspresi aneh, membuat Ye Chengqing begitu kebingungan. Lagi-lagi para kultivator ini kambuh penyakitnya. Maka Ye Chengqing menyentuh bahu mereka masing-masing, kemudian dengan ekspresi begitu kesal, Ye Chengqing memanggilnya cukup keras. "Hei kalian berdua!" Sontak Changming dan Su Ixin langsung tersadar, kemudian Ye Chengqing menyarankan agar Changming untuk segera minum obat, jika merasakan tidak enak badan. Tiba-tiba Changming berlutut memberi hormat, dia memuji kehebatan Ye Chengqing, dan menganggap bahwa kultivasinya sangat tinggi. Ye Chengqing merasa akhirnya ada juga yang menghargai karya seninya. Itu hanya keterampilan kecil, tidak layak untuk dibicarakan. Lanjut Ye Chengqing mulai menggulung kaligrafinya, kemudian dia serahkan kepada Changming. "Nah, aku berikan ini kepadamu." Dengan senang hati Changming menerima kaligrafi tersebut. Kemudian Changming meminta Ye Chengqing memberikan nama atas kaligrafi buatannya. Karena ini tanda terima kasih atas hadiah yang dibawa Changming,
merupakan babuy hutan tadi, maka Ye Chengqing memberi nama Feihang Gansini Deliwu, yang artinya terima kasih atas hadiah besar. Changming mencoba memahami makna yang terkandung dari nama tersebut. Tiba-tiba Changming begitu kagum terhadap Ye Chengqing. Pantas saja Holy Lord begitu menghormati beliau, bahkan dapat menciptakan kata-kata yang begitu dalam dan misterius. Changming sedikit bingung, dia menempuh jalan keabadian, sedangkan yang terkandung di dalam kaligrafi itu adalah esensi niat pedang tertinggi. Maka Changming menyimpulkan, bahwa jalan yang sebelumnya dia pilih adalah salah. Changming merasa, pantas saja selama ini kemajuan dalam kultivasinya selalu terhenti. Lanjut Ye Chengqing mengatakan, sisanya aku tidak bisa membantumu, bawa pulang itu dan cari cara sendiri. Semakin jauh salah paham Changming, setelah mendengar perkataan Ye Chengqing. Dia menganggap Ye Chengqing sedang memberi petunjuk, untuk menemukan jalan kultivasinya sendiri. Singkat cerita Changming pun selesai, dengan urusannya di toko kelontong Ye Chengqing, dia bergegas kembali ke Taixuan, sambil menangis dia memikirkan, jika meninggalkan jalur yang dia lalui sebelumnya, sama saja meninggalkan posisi sebagai putra Sein. Sedangkan Ye Chengqing kebingungan, kenapa dia menangis. Aku hanya menyuruhnya pulang dan memasangnya sendiri. Singkat cerita pindah ke sekte Taixuan. Di sana ada Master Chang yang sedang menikmati secangkir kopi hitam. Kemudian tidak lama Changming sudah sampai di sana, dan dia sangat terburu-buru menghadap Master Chang. Tiba-tiba Changming berlutut meminta maaf, sambil menangis terseduh-seduh. Membuat Master Chang yang terkejut sampai menyemburkan kopinya. Lanjut Changming mengatakan, pasti Anda sudah sejak lama menyadari, bahwa murid ini tidak mampu menjalankan tugas sebagai Sein. Master Chang pun sedikit terharu, hampir saja dia menangis seperti Changming. Master Chang merasakan sepertinya hati Changming sangat hancur, karena tiba-tiba posisinya digantikan oleh Liu Wusuang. Master Chang menghampiri Changming, kemudian dia mengatakan agar Changming jangan terbawa perasaan. Changming begitu terkejut, karena yang dia maksud bukan seperti itu. Lanjut Master Chang menjelaskan alasan dia memilih Nona Liu. Kamu mungkin tidak tahu, Ancestor Master yang tinggal di kota Xiaoqi sangat menyukai Wusuang. Bahkan mau membimbingnya dalam berkultivasi kapan saja. Changming bingung, mau menyela perkataan Master Chang, tapi takut dianggap tidak sopan, kalau tidak dihentikan, kesalahpahamannya akan semakin kemana-mana. Changming mau mencoba mengatakan pertemuannya dengan Ye Chengqing, namun masternya terus berbicara, tidak memberi kesempatan Changming untuk berbicara. Kemudian Master Chang menoleh dan menepuk pundak Changming, dia menghela nafas dalam-dalam, lalu meminta agar Changming mengerti dengan maksud baiknya. Changming yang begitu kesal akhirnya sedikit membentak. Master, aku juga mengerti, tapi tolong dengarkan aku dulu. Dengan ekspresi yang begitu sedih, Master Chang mengizinkan Changming untuk berbicara. Akhirnya Changming mengatakan pertemuannya dengan Ye Chengqing. Tiba-tiba ekspresi Master Chang langsung suram, sudah panjang lebar dia menjelaskan, alasannya menobatkan Nona Liu. Tiba-tiba Master Chang menggampar Changming dengan begitu kesal. Ceroboh, padahal dia sendiri yang ceroboh, telah membocorkan alasannya kepada Changming. Sambil menahan rasa sakit, Changming mengatakan mengapa Master memukulku. Dengan wajah bercucuran keringat seperti orang yang ketakutan, Master Chang mengatakan bahwa Ancestor Master sedang mengasingkan diri, kenapa kau mengganggu waktunya? Jika sampai membuatnya marah, itu bisa membawa bencana bagi seluruh sekte. Changming mengatakan bahwa Ancestor tidak marah, dia malah memberikan saya sebuah kaligrafi. Dengan rasa penasaran yang kuat, Master Chang begitu terburu-buru ingin segera melihat kaligrafinya. Sambil memberikan kaligrafi itu, Changming mengatakan bahwa Ancestor memberinya sebuah petunjuk, mengenai jalan kultivasinya yang salah. Master Chang tidak mendengarkan perkataan Changming, dia malah sibuk memperhatikan gulungan yang menurutnya biasa saja, tidak seperti lukisan yang dari Nona Liu. Dalam hati Master Chang menganggap Changming seorang idiot, karena mempercayai perkataan Ancestor, yang sekedar basa-basi dalam jalan kultivasi. Kemudian Master Chang mempertegas, agar Changming mengingat alasan dia menjadikannya sebagai murid, hanya untuk mengikuti ajaran tertinggi dari sekte yaitu jalan keabadian.
Chang Ming mencoba menjelaskan, namun Master Chang langsung menghentikan niatnya. Tapi mengenai kaligrafinya Master Chang tetap mengambilnya. Sambil mengatakan bahwa kaligrafi ini hanya selembar kertas biasa. Namun setelah Master Chang membuka gulungan tersebut, dan memperhatikan tulisan di sana, tiba-tiba energi spiritual langsung memancar begitu kuat. Master Chang begitu terkejut, dia telah dibawa ke alam ilusi, yang sebelumnya Chang Ming dan Su Ixin alami. Master Chang tiba-tiba menangis, sambil memahami makna yang terkandung dalam kaligrafi tersebut. Akhirnya Master Chang menganggap, bahwa apa yang disampaikan Chang Ming sebelumnya adalah kebenaran. Wajahnya begitu panik, sampai bercucuran keringat bahwa Chang Ming lebih cocok dalam seni pedang. Selagi Master Chang memikirkan kekeliruannya, Chang Ming terus memanggilnya sampai berkali-kali. Kemudian Master Chang tersadar, dia pun langsung menoleh ke arah Chang Ming, lalu menggenggam tangannya dengan tubuh yang gemetaran. Master Chang menyesal atas sikapnya yang kasar kepada Chang Ming, dia kini mengakui bahwa apa yang dikatakan Chang Ming benar. Bahwa jalur pedang lebih cocok untuk Chang Ming, daripada jalan keabadian Sekte Taixuan. Lanjut Master Chang mengatakan, karena kita dari Tanah Suci Taixuan, tentu tidak boleh menentang maksud senior. Sekarang Master Chang malah yang jauh bersemangat, untuk berlatih jalur pedang bersama-sama. Master Chang pun menyuruh agar Chang Ming untuk segera mulai berlatih. Dan Chang Ming pun langsung pergi dari hadapan Master Chang. Dia melompat menaiki pedang terbangnya, dan sebelum benar-benar pergi, Chang Ming mendengarkan dulu perkataan masternya. Kamu harus selalu ingat, harapan besar yang senior berikan kepadamu. Dari kejauhan Chang Ming menganggukkan kepalanya, baik master, murid mengerti. Tidak lama kemudian, tiba-tiba datang 3 master lainnya menghadap Master Chang. Kakak senior, ada apa Anda begitu terburu-buru memanggil kami? Mereka bertiga sedang melihat Master Chang sedang menangis terseduh-seduh, karena kehilangan penerusnya yaitu Chang Ming. Mereka kebingungan, apa yang terjadi kepada kakak seniornya. Tiba-tiba Master Chang batuk, lalu dia mulai fokus dan membahas alasannya memanggil ketiga juniornya. Master Chang mengatakan hari ini ada 2 hal, yang ingin dia sampaikan kepada mereka. Yang pertama, Master Chang membahas menobatkan Nona Liu sebagai saintes. Tetapi bukan berarti mencopot gelar Sein pada Chang Ming. Tujuannya Master Chang mengangkat Nona Liu, untuk menjalin hubungan lebih dekat dengan Ye Chengqing. Dan yang kedua, dalam 1 bulan lagi akan menghadapi pertandingan, antara Taixuan dan Ziqing. Para talenta muda mereka akan datang bersama Master Zitian. Selama periode ini, mohon kalian untuk memastikan para murid agar berlatih dengan tekun. Master King Ye mengatakan, bahwa pertandingan sebelumnya murid-murid masih saling mengalahkan. Namun pertandingan antara kamu dan Zitian, kamu tidak pernah menang sekalipun. Master Chang bagaikan ditusuk pedang, mendengar adik juniornya malah balik menceramahinya. Benar sekali, yang seharusnya berlatih keras itu kamu kakak senior. Setiap mereka bertanding akan bertaruh harta berharga, maka ketiga juniornya meminta, agar Master Chang tidak ikut pertandingan catur, yang merugikan sumber daya sekte saja. Mendengar itu Master Chang langsung ngamuk, mengomeli mereka bertiga. Lanjut Master Chang beralasan atas kekalahannya, karena hanya ingin melihat strategi catur milik Zitian yang sangat langka. Ketiga adik juniornya, malah mentertawakan alasan klasik, yang disampaikan Master Chang. Lanjut Master Chang menyampaikan, bahwa mereka tidak akan memahami jika bukan pecinta catur. Dan Master Chang ingin mencoba memecahkan strategi Zitian, namun selalu gagal. Lalu Master Yuan memberi masukan, agar berlatih kepada Ye Chengqing, siapa tahu dia bisa membantu. Karena Master Yuan menganggap Ye Chengqing, merupakan ahli di atas para ahli. Pasti akan sangat mudah baginya, memecahkan teka-teki catur Zitian. Master Chang merasa terbantu, dengan masukan dari Master Yuan, tumben kamu pintar, perkataanmu masuk akal juga. Pada tingkat seperti senior, fokus utama adalah mengasah jiwa, dan bermain catur merupakan jalan terbaik untuk melakukannya. Maka Master Chang berencana akan pergi mengunjungi Ye Chengqing nanti, dan meminta beberapa petunjuk lainnya.